Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Hai teman-teman, gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Yang terhormat Kepala Dosen Pengampu AHD Ekonomi dan juga teman-teman sekalian, insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jangan sebagai alasan kita di puasa ini tidak mencari ilmu dan tidak semangat dalam mencari ilmu. Kita harus selalu bersemangat supaya pahala yang dilipatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, dalam kesempatan ini kelompok kami akan memaparkan, menjelaskan dan juga menjabarkan tentang badan hukum dan juga badan usaha, serta setiap perusahaan harus mendaftarkannya. Sebelum kelompok kami memaparkan PPT-nya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama ada Saudari Nur Haizah, ini dia orangnya. Salah. Ini dia orangnya. Yang kedua ada Mufida Munawarah, ini dia orangnya. Oke, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Mufida Munawarah. Silakan Mbak Mufida. Usaha dibagi menjadi tiga, yaitu badan usaha swasta, badan usaha milik negara, dan koperasi. Badan usaha swasta terdiri atas perusahaan perseorangan, persekutuan yaitu firma, CV, dan PT, dan yayasan. Badan usaha milik negara antara lain perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan persindo. Yang terakhir yaitu koperasi, antara lain koperasi simpan pinjam, konsumsi, dan sebagainya. Dasar hukum wajib daftar perusahaan tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 23. Para persero firman diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada Pengadilan Negeri Daerah Hukum tempat kedudukan persero itu, dan tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 38. Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta izin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada Pengadilan Negeri dari daerah hukum kedudukan persero itu dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi. Silakan Mbak Nur Haizah. UU WDP pada tahun 1998 diterbitkan keputusan memperindak nomor 12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan keputusan memperindak nomor 327/MPP/7/1999 tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan serta peraturan Menteri Perdagangan nomor 37/DAG/per/9/2007 tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan, serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP. Tahun 1982, wajib daftar perusahaan diatur dalam ketentuan tersendiri, yaitu UU WDP yang tentunya sebagai ketentuan khusus menyampingkan ketentuan KUHD sebagai ketentuan umum. Dalam pasal 5 ayat 1 UU WDP diatur bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan. Pada tahun 1995, ketentuan tentang PT dalam KUHD diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.
Dengan adanya undang-undang tersebut, maka hal-hal yang berkenaan dengan PT seperti yang diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD beserta perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Ini dia materinya. Daftar perusahaan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU WDP pada tahun 1998, ditertibkan keputusan Memperindak nomor 12 garis miring MPP garis miring Kep garis miring 1998 yang kemudian diubah dengan keputusan Perindak nomor 327 garis miring MPP garis miring Kep garis miring 7 tahun 1999 tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan serta peraturan Menteri Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi promosi kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP. Menurut Rai Wijaja pada tahun 2006, halaman 273. Dasar hukum wajib daftar perusahaan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan mengisi formulir pendaftaran perusahaan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan, menandatangani formulir pendaftaran oleh pihak yang berwenang. Pendaftaran perusahaan disahkan dan diterbitkan oleh Kepala KPP Kabupaten atau Kota Madia paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan diterima secara benar. Penerbitan tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui. Adapun penolakan pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar atau belum lengkap. Prosedur pendaftaran perusahaan. Mengisi daftar perusahaan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU WDP pada tahun 1998, ditertibkan keputusan Memperindak nomor 12 garis miring MPP garis miring Kep garis miring 1998 yang kemudian diubah dengan keputusan Perindak nomor 327 garis miring MPP garis miring Kep garis miring 7 tahun 1999 tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan serta peraturan Menteri Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi promosi kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP. Menurut Rai Wijaja pada tahun 2006. PPT dari kami, penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang bagus ya PPT-nya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk dosen, untuk teman-temanku sekalian, dan jangan lupa untuk tetap stay kesehatan dan juga tetap mencari pahala dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.